Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Smith Rowe jangan buang-buang waktu lagi di Arsenal. Mantan pemain Aston Villa Gabriel Agbonlahor berbicara tentang situasi Emil Smith Rowe di Arsenal. Agbonlahor menyarankan Smith Rowe untuk pergi demi kebaikan karirnya. Aston Villa dan Fulham dikaitkan dengan kepindahan Smith Rowe belakangan ini. Agbonlahor menyarankan Smith Rowe untuk pindah ke Villa ketimbang Fulham. Ia seharusnya pergi ke suatu tempat sekarang. Jika itu Fulham, saya rasa ia bisa lebih baik daripada Fulham. Jika itu Villa, saya rasa ia bisa lebih baik daripada Fulham, kata Agbonlahor kepada Talksport. Ada saat ketika Aston Villa tertarik padanya dan itu tidak berhasil, tetapi jika saya adalah dia, saya rasa saya bisa memiliki lebih baik daripada Fulham. Karena sulit mendapat tempat di Arsenal, Agbonlahor menyarankan Smith Rowe untuk mempertimbangkan masa depannya. Agbonlahor menyayangkan kalau Smith Rowe buang waktu lebih lama lagi di Arsenal. Ini adalah kesempatan untuk tetap di London atau pindah ke Fulham, dan di usianya yang ke-24 tahun, ia masih punya peluang untuk pindah lagi lanjutnya. Terkadang pemain tidak ingin meninggalkan klub besar, sulit untuk pergi karena ia sudah berada di sana sejak usia 10 tahun dan ia adalah Arsenal sepenuhnya. Namun, jika Anda tidak bermain sepak bola, waktunya akan terbuang sia-sia. Arsenal bersiap perbarui minat pada penyerang Ajax Bryan Brobby. Dalam beberapa hari mendatang, tampaknya mungkin bahwa biaya sekitar 35 juta pound sterling bisa dihasilkan dari penjualan Emil Smith Rowe ke Fulham. Sementara, Reiss Nelson telah dikaitkan dengan peminjaman ke Leicester City. Hal ini akan membuka ruang di skuad tim utama dan memberikan kelonggaran finansial bagi Arteta untuk menambahkan pemain berorientasi menyerang ke dalam skuadnya. Menurut jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg, The Gunners mungkin siap untuk mempertegas minat mereka pada Bryan Brobby. Pemain Belanda ini telah dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League selama beberapa waktu. Bahkan secara terbuka, menyebut Arsenal dan Manchester United sebagai tujuan potensial. Arsenal waspadai minat klub Arab Saudi pada Gabriel Jesus. Meskipun datang dari musim yang kurang memuaskan, hal tersebut tidak menghentikan klub-klub Arab Saudi untuk tertarik pada Jesus dan menurut Football Insider, Arsenal siap menerima tawaran tetapi tidak berniat menjual mantan bintang Manchester City tersebut musim panas ini. Al-Ahli adalah salah satu tim yang diyakini tertarik pada Jesus, tetapi lebih banyak klub bisa muncul dalam beberapa minggu mendatang. The Gunners tidak akan membiarkan Jesus pergi menjelang musim baru karena Arteta membutuhkan cadangan berkualitas di berbagai posisi jika mereka ingin bersaing musim ini. Namun, jika tawaran besar datang untuk bintang Brasil tersebut, situasinya bisa berubah. Pemain berusia 27 tahun ini mungkin juga terbuka untuk pindah karena ia bukan starter di Arsenal dan jika klub merekrut penyerang nomor 9 baru musim panas ini, itu mungkin akan mengurangi menit bermainnya lebih jauh. Dipastikan membela The Gunners, Riccardo Calafiori susul Arsenal ke Amerika Serikat. Calafiori dikabarkan sudah terbang ke London untuk melakukan tes medis untuk The Gunners dan setelah itu ia dikabarkan akan menyusul Arsenal ke Amerika Serikat yang sedang menjalani tur pramusim di sana. Hal itu juga disampaikan oleh Fabrizio Romano, sang ahli transfer di akun sosial media pribadinya. Rencana perjalanan Riccardo Calafiori telah dijadwalkan ulang lagi dengan rencana baru, karena Arsenal dan Polonia baru menyelesaikan semua dokumen formal saat ini. Calafiori akan melakukan perjalanan dari Roma ke London dini hari pada hari Sabtu, medis di London, lalu perjalanan ke Amerika Serikat, kata Romano. Jadi pengumuman resmi Calafiori join ke Arsenal tinggal menunggu waktu saja. Arsenal perlu naikkan standar untuk menangkan Premier League. Manchester City berhasil mengalahkan Arsenal dalam perebutan gelar pada hari terakhir di bulan Mei, dan hal ini membuat Mikel Arteta bertekad memastikan hal yang sama tidak terjadi pada musim 2024-2025.
Saat sebelum pertandingan melawan Manchester United di Los Angeles di SoFi Stadium pada Ahad 28 Juli pagi waktu Indonesia Barat, Arteta mengatakan, "Saya pikir pesannya jelas, kita membutuhkan lebih banyak dari semua orang. Lebih banyak dari semua orang termasuk saya. Saya perlu menaikkan standar, saya perlu membawa sesuatu yang belum pernah saya bawa sebelumnya. Baik secara individu maupun kolektif, sama saja. Semakin banyak kita melakukan itu, semakin besar peluang kita untuk memenangkan Premier League. Inilah yang kita inginkan pada dasarnya. Bekerja setiap hari dengan semangat itu dan memahami kesulitannya. Dan ketika kesulitan itu datang, tetap bersatu dan melewatinya dengan efisien." Arsenal kalahkan MU, duo Gabriel cetak gol. Arsenal tampil tangguh untuk comeback mengalahkan Manchester United dalam uji coba pramusim Minggu 28 Juli. The Gunners menang dengan skor 2-1. Dimainkan di SoFi Stadium, Los Angeles. Pertandingan ini tentu menyedot perhatian fans kedua tim. Arsenal sudah memainkan 1 pertandingan di pramusim ini. Sementara itu, MU sudah bermain 2 kali. Pertandingan berjalan relatif seimbang. MU unggul lebih dahulu lewat aksi Rasmus Højlund di menit 10. Tapi kemudian Arsenal membalikkan kedudukan melalui gol Gabriel Jesus menit 26 dan Gabriel Martinelli menit 81. Walaupun Arsenal sudah menang laga, masih dilanjutkan adu penalti. Kali ini MU sukses menjadi pemenang dalam laga adu penalti. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!